Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun adik-adik berada. Bersyukur pada Tuhan jika hari ini kita bisa bertemu lagi untuk kita beribadah, untuk kita kembali bersekutu, dan kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini kita mau kasih judul 12 murid Yesus. Adik-adik udah tahu siapa-siapa aja namanya? Pasti udah ada yang tahu ya. Kita udah sering baca, kita udah sering dengar, cuma bisa jadi ada yang lupa. Jadi nggak apa, pada kesempatan kali ini kita mau belajar lagi tentang siapa-siapa aja sih 12 murid Yesus. Kita bisa lihat di Matius 10. Di Matius 10 ayat 1 sampai 4. Kalau ada cari di kitab Injil yang lain, di Matius, di Markus, Lukas, Yohanes, semuanya menceritakan, muridnya juga sama. Tapi kita baca aja yang Matius 10. Kita baca dulu siapa-siapa aja sih Kak Joshua nama-namanya. Kita mau lihat ada di ayat yang kedua. Kita loncat langsung ke ayat kedua. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Ada dua nih bersaudara ya, Simon Petrus dan Andreas, mereka saudara. Ada Yakobus dan Yohanes, mereka juga saudara. Ayat 3, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi total ada 12 murid Tuhan Yesus. Kalau ada baca di Markus, di Lukas, di Yohanes, itu semua disebutin tuh. Tadi siapa-siapa aja? Ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, terus ada Filipus, ada Bartolomeus, ada Thomas, ada Matius pemungut cukai, ada Yakobus anak Alfeus, ada Tadeus, terus ada Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. 12. Jadi adik-adik mungkin pernah baca, adik-adik mungkin juga sudah pernah dengar juga ada lagunya gitu ya, lagu sekolah minggu. Itu menyebutkan orang-orang yang Tuhan Yesus panggil untuk disebut 12 murid, atau biasanya juga disebut 12 rasul. Kira-kira apa sih kerjanya mereka? Itu diceritain di Matius 10 itu. Mereka disuruh ngapa-ngapain aja, semua diceritakan. Intinya kalau adik-adik juga menyimak di cerita-cerita Tuhan Yesus yang lain, pasti murid-muridnya itu selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus, membantu Tuhan Yesus dalam pelayanan. Kita baca di Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kalau di ayat 5 dan sampai seterusnya diceritain tuh, pergi ke domba-domba yang hilang dari umat Israel, beritakan firman Tuhan, sembuhkan orang sakit, terus ya melayani gitu ya, melayani apa yang Tuhan perintahkan. Jadi 12 murid ini juga menggambarkan adik-adik, menggambarkan mereka orang-orang yang berangkat dari cerita, dari story yang berbeda-beda. Kalau misalkan mungkin adik-adik pernah baca di Alkitab, masing-masing tuh ceritanya bisa beda-beda ya. Ini Kak Joshua ada ilustrasi gambarnya, nanti adik-adik bisa lihat. Jadi Simon Petrus mungkin adik-adik udah sering dengar gitu ya ceritanya, macam-macam. Momen penting yang kita pernah baca mungkin tentang ketika Simon Petrus disamperin, mereka lagi di kapal, terus Tuhan Yesus berjalan di atas air, terus terus mereka takut, oh itu ada hantu. Terus oh enggak, itu Tuhan Yesus, jangan takut, ayo jangan takut, ini aku. Terus Simon Petrusnya salah satu murid yang berusaha menghampiri gitu ya, dia berjalan di atas air. Terus kalau Andreas
adik-adik bisa baca itu adalah ketika dia ternyata yang pertama kali ketemu Tuhan Yesus, dia yang ngajak Simon Petrus. Itu adik-adik bisa baca di Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Terus tadi Yakobus juga ceritanya banyak eh, tentang salah satu contohnya Yakobus itu ketika Tuhan Yesus dimuliakan gitu ya, dimuliakan di atas gunung di Matius 17. Yohanes juga ceritanya banyak. Yohanes juga salah satu murid yang disebutkan dikasihi sama Tuhan Yesus sampai momen terakhir juga sama Simon Petrus, juga termasuk orang-orang yang mendampingi Tuhan Yesus sampai penyalipan sampai seterusnya. Filipus juga diceritain juga di Yohanes 1, dia yang ngajak Bartolomeus atau nama lainnya Nathanael untuk ketemu Tuhan Yesus. Jadi Filipus sama Bartolomeus gitu ya di Yohanes 1 ayat 43 baca terus sampai 47 49 itu disebutkan tentang Filipus sama Bartolomeus ini gitu ya. Terus kalau misalkan Matius, adik-adik juga bisa baca di Matius 9 ayat 9. Jadi ketika dia pemungut cukai terus dia diminta untuk ngikutin Tuhan Yesus. Thomas juga muridnya Tuhan Yesus yang terkenal, adik-adik tahu cerita yang menarik adalah ketika dia ketemu Tuhan Yesus tapi dia diinfoin sama teman-temannya, kita bisa ngelihat guru Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi Thomasnya nggak percaya. Aku nggak bakal percaya kalau misalkan aku belum taruh tanganku di lukanya Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus izinkan, kasih kesempatan gitu ya buat Thomas melihat sendiri baru dia percaya. Terus ada Yakobus anak Alfeus, ada Tadeus tadi disebut, nama lainnya juga Yudas. Terus juga tadi ada Simon orang Zelot, orang Kanaan, itu juga disebutkan gitu ya di Matius 10 tadi, sama yang satu lagi yang mungkin ada juga sering baca, Yudas Iskariot. Mereka berangkat dari cerita yang beda-beda, ada yang tadi pemungut cukai, ada yang tadi penjala ikan, nelayan gitu ya, ada yang mungkin jadi bendahara gitu, ada yang karakternya beda-beda gitu ya, sehingga mencerminkan betapa orang-orang yang ditunjuk Tuhan, orang-orang yang menjadi muridnya Tuhan Yesus, orang-orang yang diutus untuk melayani itu karakternya bisa macam-macam, sehingga nggak ada alasan wah kayaknya Tuhan Yesus cuman mau cuman milih orang-orang yang ini kali ya, orang-orang yang berkacamata, atau Tuhan Yesus cuma milih orang-orang yang badannya tinggi. Oh, Tuhan Yesus cuman milih murid-murid yang brewokan, kayak gambarnya gitu ya, gambar murid Tuhan Yesus kan banyak yang brewokan gitu ya. Apakah artinya begitu? Jawabannya tidak dong. Jadi Tuhan Yesus bisa milih siapa aja orang-orang, bahkan kita semua murid-muridnya yang percaya itu semuanya sudah ditunjuk untuk menjadi saksi, untuk menjadi murid-muridnya, untuk memberitakan tugas pengabaran Injil. Kita sering baca, kita sering ngutip di Matius 28 19-20 ya, supaya kita menjadi saksi di seluruh dunia, supaya semua bangsa jadi muridnya, sehingga kita semua orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu sudah ditunjuk nih. Joshua, kamu kutunjuk untuk menjadikan semua bangsa saksi, jadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Jadi nggak ada lagi alasan adik-adik, wah aku kayaknya kak belum cocok deh melayani Tuhan, aku kayaknya belum cocok deh jadi ini, aku nggak bisa ini, aku nggak brewokan, aku ini, aku suaraku mungkin belum sebagus yang lain, atau
Kak, aku kalau kalau nari, kalau nyanyi nggak sebagus yang lain, Kak. Jangan khawatir adik-adik, mereka semua tadi murid-muridnya Tuhan Yesus itu ceritanya beda-beda. Bisa jadi ada yang pinter, tadi misalkan ada yang pemungut cukai, ada yang bendahara, ada yang bisa ngatur uang, mungkin pinter hitung-hitungan, bisa jadi ada juga yang enggak gitu ya. Ada yang mungkin karena latar belakangnya nelayan jadi pinter berenang, pinter melaut, mengendalikan kapal, ada juga mungkin yang enggak. Jadi dengan karakter yang beda-beda, kelebihan kekurangan yang berbeda-beda nggak jadi alasan kita untuk tidak melayani Tuhan Yesus. Karena satu hal juga yang kita perlu ingat, tadi disampaikan di Matius 10 ayat 1, bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kuasa kepada 12 murid ini. Walaupun mungkin murid-muridnya ada kekurangannya masing-masing, ada kelemahannya masing-masing. Kayak tadi Thomas, dia terkenal karena tadi dia nggak langsung percaya gitu. Atau mungkin Simon Petrus yang kelemahannya juga sering berapa kali disebut gitu ya. Simon Petrus suka marah-marah, terus bahkan mungkin dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Atau juga Yudas Iskariot gitu ya, dengan akhirnya gitu dia mengkhianati Tuhan Yesus. Itu semua Tuhan Yesus disampaikan di Matius 10 ayat 1, dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Jadi adik-adik jangan khawatir, adik-adik jangan takut ketika adik-adik sudah muncul kerinduan untuk melayani, untuk tadi ketika adik-adik baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar perintah amanat agung untuk menjadi saksi, adik-adik mungkin kepikiran, aduh aku kayaknya masih kurang ini nih, misalkan masih banyak hal yang belum oke gitu ya, aku belum bisa banyak hal, aku minder, malu. Jangan takut, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada 12 murid ini, terlebih juga Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita semua melalui apa? Melalui Roh Kudus. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mati disalib lalu bangkit, Tuhan Yesus juga naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudusnya untuk menjadi penolong buat kita. Roh Kudusnya ini memberikan kuasa buat adik-adik, memberikan kuasa buat Kak Joshua, memberikan kuasa buat kita semua untuk menjadi saksi. Mungkin kita bisa baca ya, kita bisa baca Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi adik-adik jangan khawatir, yang dikasih kuasa gak cuma 12 murid itu aja, tapi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan telah menerima kuasa melalui kuasa Roh Kudus. Makanya nanti adik-adik juga ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita juga akan memperingati juga, kita juga akan merayakan juga hari pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Kita kembali diingatkan lagi untuk membangun doa kita, puasa kita, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti itu. Jadi kesimpulannya Kak Joshua, kesimpulannya kita mau belajar tadi 12 murid Tuhan Yesus. Ini Kak Joshua munculin lagi gambarnya. Mereka berangkat dari cerita yang berbeda-beda, mereka berangkat dari latar belakang karakter yang berbeda-beda, tapi semuanya itu nggak Tuhan hiraukan gitu ya. Tuhan nggak wah ini karena dia cuma pinter hitung-hitungan doang sehingga aku pilih. Nggak kayak gitu. Tuhan Yesus mengajak semua orang berbeda-beda untuk menjadi saksi, sehingga kita juga bisa belajar bahwa adik-adik jangan perlu khawatir dengan mungkin adik-adik punya kelebihan, kekurangan, perbedaan dengan satu sama lain. Kita semua ditunjuk Tuhan Yesus untuk menjadi saksi.
Dan juga tadi poin yang kedua yang kita tidak boleh lupa bahwa dalam kita menjalankan tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada adik-adik, sehingga adik-adik kalau butuh, kalau misalkan adik-adik merasa adik-adik tidak berdaya, tidak mampu, adik-adik berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik minta kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus mampukan adik-adik dalam menjalankan pelayanan. Adik-adik mungkin butuh keberanian, adik-adik berdoa, adik-adik butuh kemampuan berbicara, kemampuan untuk bersaksi, adik-adik berdoa minta ke Tuhan Yesus. Itu firman Tuhannya yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua, buat adik-adik yang mendengarkan. Untuk mengakhiri, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan sudah ingatkan kepada kami, sama seperti Tuhan Yesus sudah menunjuk 12 murid. Percaya bahwa Tuhan Yesus juga sudah menunjuk kami dengan segala kelebihan kekurangan kami, dengan segala perbedaan kami satu sama lain. Tuhan memilih kami tanpa terkecuali untuk menjadi murid-Mu, terlebih untuk menjadi saksi-Mu, menyatakan, menjalankan tugas pelayanan-Mu, untuk menjadikan semua bangsa seperti yang diamanatkan agung Tuhan, menjadikan semua bangsa menjadi murid-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, sehingga kiranya Tuhan Yesus berikan kami kemampuan, berikan kami apapun yang kami perlukan, agar kami menjadi saksi-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini ya Tuhan bisa menjadi kekuatan buat kami bisa ingat, kami bisa hafal, dan terpenting bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus memberkati.